Kita lanjutkan kembali BPJS Kesehatan Menyapa. Layanan kesehatan BPJS semakin dekat. Janji layanan BJKN bukan sekedar janji. BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang lebih luas agar manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional ini semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar layanan BPJS Kesehatan semakin dekat dan selengkapnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita lanjutkan perbincangan mengupas hal ini bersama Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Bapak Sukirman. Ya. Pak Sukirman, kita ingin tahu ini, alur layanan BPJS Kesehatan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Sulis. Jadi untuk alur pelayanan kesehatan, ketika peserta sudah mendaftar, kemudian dia punya kartu maupun tidak punya kartu, tapi dia sudah terdaftar, NIK-nya aktif menjadi peserta JKN. Yang pertama kali dia pasti terdaftar di salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, ini daftar, mohon maaf, ini daftarnya awal bisa online atau datang langsung ke kantor bisa, BPJS? Semuanya bisa ya. Bisa ya. Bisa, karena kanal-kanal kita kan cukup banyak ya, secara online aja, mobil JKN, kemudian ada ada Pandawa, ada 165 dan lain sebagainya. Mobil Pandawa itu berarti turun ke masyarakat langsung gitu? Kalau Pandawa itu pelayanan administrasi melalui itu singkatannya. Kemudian kalau turun ke lapangan ada, Mas. Kita ada mobil keliling ya, mobil MCS, walaupun kita ya karena kita ikutnya Magelang, kita jadwalnya ikut Magelang. Ketika Magelang kita dijadwalkan dalam 1 bulan itu ada 1 kali ya di wilayah kita. Selain itu juga masyarakat mendaftar melalui mall pelayanan publik itu juga lebih dekat ya. Kemudian secara online mereka melalui selain WA tadi ya, Pandawa tadi, pelayanan absen melalui WA juga bisa melalui mobil JKN yang sekarang sudah bisa dinikmati. Ketika sudah terdaftar, kemudian aktif, dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun pelayanan tingkat lanjutan. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan itu tentang alur ya, ketika dia sudah punya kartu dan dia terdaftar di salah satu FKTP, dia ketika ada keluhan sakit bisa di FKTP itu. Kemudian ketika di FKTP dilakukan pelayanan rawat jalan, atau kalau inap ya rawat inap ada di FKTP. Karena namun tidak semua FKTP kan ada pelayanan rawat inapnya, ada yang hanya rawat jalan saja, tapi kalau rawat inap ya tentunya akan dirujuk ya, seperti itu. Nah, ketika di FKTP pelayanannya tidak mampu secara sarana maupun secara keahlian itu tidak mampu di FKTP, maka akan dirujuk ke FKTN atau fasilitas tingkat lanjutan. Di sini bisa di rumah sakit seperti itu ya. Tapi berarti bertanya kalau UGD seperti apa ya? Nah, ketika UGD ya bisa langsung ke rumah sakit. Tapi cuman kalau UGD kan ada kriterianya gitu ya. Betul. Ada kriteria. Seperti apa UGD. Pak? Kalau UGD kriterianya apa? Ya jelas mengancam jiwa atau membahayakan diri dan orang lain. Kemudian ada gangguan jalan nafas karena paling penting itu. Nggak segera ditangani. Kemudian adanya penurunan kesadaran, pingsan lah, itu kan kondisinya UGD ya. Kemudian memerlukan tindakan segera tadi kalau sebetulnya kalau UGD itu kuncinya kalau tidak segera ditolong, itu satu bisa kehilangan nyawa, yang kedua menyebabkan kecacatan. Itu UGD lah. Kalau itu kasus UGD dimanapun rumah sakit itu bisa dilayani, walaupun tidak kerjasama maupun kerjasama itu bisa dilayani. Yang nggak kerjasama juga bisa dilayani biasanya. Kemudian kalau setelah dirujuk di rumah sakit, tentunya akan mendapatkan pelayanan di rumah sakit, seperti bisa rawat jalan atau rawat inap juga kalau di rumah sakit seperti itu. Kalau sudah selesai di rumah sakit, nah nanti dia kalau sudah sembuh kan udah pulang. Betul. Pulang, kalau kontrol kembali nanti kalau bisa dilayani di Vaskes 1 lagi ketika akan kontrol. Seperti itu cukup komplit ya Pak ya. Pak, bicara tentang BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan ya, khususnya apakah BPJS Kesehatan memiliki jaminan kesehatan tambahan Pak? Kalau ada apa saja itu? Jadi untuk peserta yang sudah terdaftar itu selain
apa ya, pelayanan kesehatan inti gitu ya. Kalau kita sakit, kita meriang, inti namanya. Kemudian selain itu juga ada yang namanya pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan. Ya, seperti saya ini kacamata ini. Oh, iya. Itu pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan itu kacamata. Ya. Kemudian ada alat bantu dengar. Oke, yang di telinga. Nah, kemudian ada protesa gigi ya, kalau mereka biar apa namanya, ketika giginya terganggu ya, untuk makan nggak enak, bisa bisa mendapatkan protesa gigi. Nah, kemudian ada lagi protesa alat gerak ya, mungkin kaki palsu atau tangan palsu itu ada. Oh, itu juga di cover juga. Nah, kemudian ada korset tulang belakang, kemudian ada collar neck ya, yang kalau di rumah sakit itu ya. Yang di leher lah. Yang di leher itu ya. Ya, kemudian ada kruk itu yang kruk. Karena sekarang model gini dipegang gitu ya. Ini enggak gini ya? Iya. Itu masuk ya, Pak. Masuk itu ya. Namun untuk yang tambahan ini kan sifatnya suplemen ya, artinya harga di pasar bisa lebih dari yang yang tarifnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ini yang di cover ini. Nah, gimana itu Pak? Kalau ada tarifnya lebih tinggi, harganya lebih mahal, gimana itu? Nah, ada lebih tinggi, yang jelas hak peserta akan diberikan sesuai dengan yang dari pemerintah. Ya, ataupun ya misalkan kacamata nih, kalau yang paling bagus itu kan mesti mahal gitu. Betul. Ya, sementara untuk nanti misalkan dia di milihnya dulu kelas 1 atau dia rawatnya kelas 1 itu kan dapatnya 330.000. Padahal kacamatanya jutaan gitu. Wah, gimana? Jutaan ya, tinggal ya tetap bayarnya segitu. Oh, kalau mau ganti yang lebih bagus, ya tetap di cover segitu. Ya, karena ini sifatnya suplemen ya. Sifatnya suplemen pelayanan tambahan, itu ketika yang bersangkutan menginginkan yang lebih tinggi, itu bisa mendapatkan pelayanan, tapi penggantiannya sesuai dengan hak mereka. Walaupun di optical kita juga sudah mewajibkan untuk bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kelasnya gitu. Artinya ada peserta, aku cukup segini aja, artinya cukup sudah bagus gitu ya, nggak perlu yang tambah, ada nggak? Ada. Kalau ada tambahan berarti peserta bayar sendiri tambahannya, banyak kekurangannya ya. Nah, cara untuk mendapatkan ini gimana Pak, jaminan kesehatan tambahan ini, di mana kita bisa mendapatkannya? Ya, nanti ketika misalkan yang sederhana mata itu ya, ketika ada kelan mata, yang bersangkutan ke Vaskes 1 dulu ya, ke dokter keluarga atau ke puskesmas, nanti di situ akan ada pemeriksaan awal. Kemudian kalau memang perlu kacamata, karena dia tidak ada dokter spesialis mata, maka harus dilakukan di rumah sakit, artinya dirujuk. Ya, kemudian di rumah sakit akan dilayani oleh dokter spesialis mata, kemudian mengetahui kelainannya plus minusnya gitu, kemudian ada terbitkan resep dari dokter mata tadi. Nah, dari dokter mata tadi kemudian temukan resep, nanti yang bersangkutan ke optical yang kerjasama. Gitu. Kalau jaminan kesehatan ini sendiri bisa dinikmati dalam jangka waktu berapa kali Pak? Misalnya dalam sebulan boleh dinikmati berapa kali? Ya, kalau kacamata itu 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun, karena memang secara klinis, secara medis itu perubahan kelainan mata itu memang 2 tahun gitu siklusnya gitu. 2 tahun. Artinya kalau memang kok 6 bulan atau setahun itu sudah ada kelainan lagi, pasti ada faktor lain gitu. Tapi memang secara klinis itu 2 tahun itu perlu diganti. Tapi kalau kurang dari 2 tahun ada gangguan lagi, masih di cover Pak? Kalau nanti ada catatan medisnya ya, ada catatan seperti apa, memang dia kalau ada gangguan khusus ya memang perlu kacamata, boleh secara medis diberikan gitu. Tetap merujuk dari catatan medis ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Bagaimana jika peserta menginginkan alat kesehatan ini ya, tambahan tadi sudah di cover, berarti kalau ada kelebihan berarti itu ditanggung oleh peserta sendiri. Peserta sendiri. Tujuan BPJS sendiri kesehatan memberikan layanan tambahan ini kenapa nih Pak? Yang jelas kita pengen pelayanan kesehatan itu komprehensif gitu ya. Tidak hanya kesehatan secara inti ya, mungkin artinya ketika sakit badannya, tapi memang kacamata karena juga menunjang dalam mereka bekerja seperti itu, makan alat gerak atau protesa gigi atau alat bantu dengar kan, ini kalau mereka
badannya apa namanya sehat tapi pendengarannya berkurangnya tetap mengganggu gitu ya. Betul, betul. Ingin memberikan pelayanan secara menyeluruh sebenarnya itu. Jadi layanannya tidak hanya secara ini ya Pak ya, fisik, fisik, tapi termasuk fungsi-fungsi dari indera ini juga diperhatikan. Gitu ya. Oke, ini cukup menarik ya Pak disampaikan Pak Sukirman. Jadi memang ini layanan-layanan tambahan sebagai bentuk layanan paripurna istilahnya seperti itu ya Pak ya. Betul, Pak. Kalau di Wonosobo sendiri ini kebanyak peserta layanan tambahan apa nih Pak kalau boleh tahu? Karena kacamata ya. Kacamata itu kita ada 4 optik ya, ada 4 optik yang melayani, itu juga cukup banyak pelayanan. Kalau kemudian pelayanan yang lain sih tergantung gitu ya, tergantungnya tidak aman. Tapi memang terbanyak di pelayanan kacamata. Iya. Oke. Kalau gangguan, wah ini di sawah, di kebun kan pertanian ya Pak ya. Jarak pandangnya kan harus luas dan jauh ya. Ini harus bisa lihat jauh situasi dan kondisi lingkungannya. Ini yang banyak di cover di sana kacamata berarti ini. Iya, yang banyak kasusnya gitu. Banyak kasusnya. Walaupun kita kalau ada kasus yang lain juga kita tanggung ya sesuai regulasi ya. Untuk alat bantu dengar atau protesa gigi. Biasanya kalau sudah pensiun tanggal semua ya pada omong yang mereka pengen protesa gigi, pengen gigi palsu gitu ya, itu bisa. Oke, ya baik Pak Sukirman, kita nanti lanjutkan lagi obrolan kita. Pemirsa Jawa Pos TV, tetaplah bersama kami di BPJS Kesehatan Menyapa. Jadi tadi kita membicarakan tentang layanan kesehatan tambahan yang diberikan kepada peserta JKN khususnya di Kabupaten Wonosobo dari BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Kita lanjutkan di episode berikutnya.